Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Nafi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, teman-teman kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar hadis tentang menyayangi anak yatim. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Kemudian arti hadis menyayangi anak yatim. Dan yang ketiga, kandungan hadis menyayangi anak yatim. Langsung saja kepada hadis tentang menyayangi anak yatim. Pengertian yatim. Kata yatim berasal dari kata yutmun yang berarti kesendirian. Sementara secara istilah adalah anak yang ditinggal ayahnya sejak kecil hingga balik. Yaitu anak yang ditinggal atau ayahnya meninggal, itu dikatakan anak yatim. Kalau ibunya yang meninggal itu dikatakan anak piatu. Kalau kedua-duanya meninggal, ayah ibunya meninggal, maka anak itu disebut anak yatim piatu. Untuk pembahasan kali ini kita menyangkut hadis tentang anak yatim. Untuk anak-anakku yang mungkin juga ada yang meninggal oleh ayahnya, kalian jangan bersedih, kalian tidak sendiri. Yakin bahwasanya banyak orang yang sangat peduli pada kalian. Dan berdasarkan riwayat hidup beliau, Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW itu juga seorang yatim. Bahkan semenjak di dalam kandungan sang ibunda, ayah Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib itu wafat. Karena kisah hidup ini pula Nabi dalam sebuah hadis menyinggung kedekatan beliau dengan orang-orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim piatu di surga kelak. Jadi bahwa Nabi Muhammad sendiri bahkan sejak lahir belum pernah melihat wajahnya ayahnya. Ketika dalam kandungan ayahnya sudah meninggal, yaitu Abdullah sudah meninggal. Pasti banyak orang yang peduli. Bahkan Nabi juga menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim itu akan kelak di surga bersama Rasulullah. Bahkan kedekatannya itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. An Sahal ibni Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asya robis
sababati wal wusta wa farroja bainahuma syai'an. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Jadi sangat dekat dengan orang-orang yang menyayangi dan memelihara anak yatim. Kedekatannya yaitu seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat seperti pada gambar tersebut. Kemudian arti hadis menyayangi anak yatim. An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang memelihara anak yatim, di dalam al-jannati, surga, hakadha seperti ini. Wa asyara, beliau mengisyaratkan bis sababati dengan jari telunjuk, wal wusta dan jari tengah, wa farroja bainahuma syai'an serta merenggangkan keduanya. Kemudian isi dari kandungan hadis tentang anak yatim. Sebagai seorang mukmin, sudah seharusnya kita bersikap baik dan menyayangi anak yatim, seperti yang telah diterangkan Allah dan dicontohkan Rasulullah. Kita dianjurkan untuk bergaul dan berbicara yang baik pada anak yatim, berbicara yang menyenangkan hati mereka, menghibur mereka, dan membantu kesulitan mereka. Dengan mengurus anak yatim, maka kita akan masuk surga dan berada dekat dengan Rasulullah SAW. Jangan menyerah untuk anak-anakku semuanya, khususnya mungkin yang sudah tinggal mati oleh bapak atau ibunya, bahwasanya kalian pasti bisa mengejar mimpi-mimpi kalian. Jangan patah semangat. Mimpi yang besar tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya saja, tetapi mimpi yang besar itu bisa kita raih semua. Tidak peduli latar belakang kita mampu, kita pasti bisa untuk meraih mimpi-mimpi kita. Yang penting kita tetap ikhtiar, berusaha keras, dan jangan lupa untuk berdoa. Ikhtiar dan doa harus bersamaan. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.